Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya nak. Jangan lupa bersyukur kepada Allah dan jangan lupa pula bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di pagi ini, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Semoga kegiatan kita ini diberkahi Allah ya nak ya. Jadi pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan reaksi asam basa dan reaksi ion bersih. Dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada dua indikator pembelajaran yang diharapkan akan kita capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan persamaan reaksi asam dan basa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan persamaan reaksi ion bersih dari asam dan basa ya. Ada beberapa jenis reaksi dalam larutan asam dan basa. Yang pertama itu reaksi penetralan. Ya, reaksi penetralan ini mungkin tidak asing lagi, sudah pernah kita dengar semenjak SMP ya, nak ya. Waktu pelajaran IPA terpadu, reaksi penetralan itu merupakan reaksi dari asam dan basa yang diasumsikan nanti akan terbentuk garam pH-nya itu 7. Kita buat di sini konsentrasi HCl dan NaOH sedemikian rupa sehingga waktu direaksikan dapatlah pH-nya 7. Nah, HCl ini kan berasal dari golongan asam kuat ya nak ya. NaOH itu basa kuat, sementara NaCl-nya itulah yang kita sebut sebagai senyawa garam. H2O-nya itu adalah air. Hasil sampingnya ya, air. Nah, sejauh ini kan masih ini pengetahuan kita. Ternyata ada lagi reaksi asam basa yang menghasilkan gas. Ya. Yang pertama ada yang dihasilkan gas hidrogen. Nah, contoh reaksinya waktu kita mereaksikan logam Mg dengan asam klorida akan dihasilkan garam. Garamnya adalah magnesium klorida ini ya. Jangan lupa tata nama senyawa ion. Dan hasil sampingnya adalah gas hidrogen. Ini hasil sampingnya, gas hidrogen. Begitu. Yang kedua ada pula yang menghasilkan gas karbon dioksida hasil sampingnya ya. Contoh senyawanya itu adalah pada saat kita mereaksikan kalsium karbonat dengan asam klorida, maka akan dihasilkan garamnya yaitu kalsium klorida beserta hasil sampingnya nanti adalah gas karbon dioksida. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau kita mau membedakan antara H2O dan CO2 yang nantinya bisa membentuk ini ya, nanti ya. H2CO3, kalian semestinya sudah bisa membedakan yang mana yang bertindak sebagai asam, yang mana yang bertindak sebagai basa di H2O dan CO2 berdasarkan struktur Lewisnya. Jadi digambarkan dulu struktur Lewisnya. Siapa yang punya PEB berlebih, maka dialah yang bertindak sebagai pendonor. Pendonor di teori asam basa Lewis disebut dengan apa? Sementara aseptor yang bertindak di teori asam basa Lewis itu disebut sebagai apa? Oke, itu jangan lupa ya nak. Yang ketiga, reaksi pengendapan. Nah, saya harapkan setiap saya menunjukkan slide-nya kalian screenshot ya nak. Inilah yang agak banyak hafalannya di sini ya nak. Ada 7 kalimat yang terangkum dari teorinya. Yang pertama, hampir semua asam larut, kecuali cuma 2 asam yang tidak larut, yaitu asam sulfida dan asam silikat. Yang kedua, sebagian besar basa sukar larut, kecuali pada umumnya basa sukar larut. Tapi yang disebutkan ini yang mudah larut, yang logamnya berasal dari golongan 1A. Ya, ini disebutkan. Yang ketiga, ini yang mudah larut semuanya. Garam nitrat, garam asetat, klorat, perklorat, mudah larut semua ya. Yang keempat, garam klorida, bromida,
Atau yang disebut ini dengan garam halida ya nak ya, halida. Halida itu berasal dari halogen. Halogen itu 7A. Klor, brom, iod itu kan dari 7A ya. Golongan 7A maksud saya. Mudah larut kecuali perhatikan ada garam apa saja yang logamnya kalau dia sudah membentuk garam halida itu sukar larut. Ada logam Ag, Cu, kemudian Pb dan Hg2. Ya, 4 itu diingat ya. Oke, next. Yang kelima, garam fluorida mudah larut kecuali nah, ini yang suka larut nih, garam yang berasal dari Ca, Sr dan Ba. Ini dari golongan 2A ini ya, nah ya. Golongan 2A. Next, garam sulfat mudah larut kecuali ini juga suka larut berarti nih, strontium sulfat, barium sulfat, Pb, Hg dan seterusnya ya. Dan nanti ada huruf S-nya waktu membentuk dalam persamaan reaksi. Terakhir garam sulfida sukar larut kecuali berarti yang disebutkan ini mudah larut. Berarti garam sulfida yang golongan dari 1A misalnya apa? Na2S ini ya, golongan logamnya dari 1A ya, Na. Kemudian BaS ini ya, di golongan 2A ya, disebut ini ya. Yang mudah larut ini, larut. Kalau mudah larut dia dibuat tambahan huruf AQ keterangannya ya. Berarti dia dalam bentuk larutan. Sementara kalau dia mengendap seperti ini dia contohnya, dibuat dalam bentuk S. Solid ya. Ini contoh reaksi pengendapan nak. Ada garam NaI. NaI mudah larut atau sukar larut? Lihat keterangan di atas. NaI. I itu adalah garam iodida. Garam iodida di poin nomor berapa? 4 ya. Mudah larut atau sukar larut? NaI? Mudah. Mudah. Kalau mudah berarti dia pakai keterangan apa di sini? AQ atau S? AQ, Sir. AQ ya, mudah larut. Nah, PbNO3 2 kali, dia mudah larut atau sukar? Mudah larut atau sukar? Lihat keterangannya. NO3 berarti garam nih, nitrat. Poin nomor 3 ya. Sukar atau mudah? Mudah, Sir. Mudah. Kan katanya semua ya, tanpa terkecuali. AQ. Ini S. Nah, ini nitrat gimana? Mudah ya. AQ juga. Nah, dari sini kalian ketahui dia, kita buat keterangannya tambahannya S atau AQ. Nah, ini terjadi apa namanya, nak? Pertukaran ya. Pertukaran logam hasil barunya ini. Oke, itu dia. Oke. Yang D-nya reaksi oksida. Jadi sisa oksida, baik itu sisa asam atau basa, itu direaksikan dengan senyawa yang sifatnya kebalikannya. Karena ini oksida basa berarti direaksikan dengan asam. Ini oksida basa ya. Berasal dari CaOH 2 kali ya. Ini sisa basanya. Direaksikan dengan HCl, maka akan masukkan garam tambah air ya. Begitu juga sebaliknya oksida asam SO3 ya. Dari asam sulfat ini ya. Direaksikan dengan basa. Karena dia oksida asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam natrium sulfat tambah air. Mungkin penjelasan saya ini agak cepat, tapi saya harapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian akan mengulang kembali ya. Lihat lagi rekaman dari video ini. Kemudian kalau masih juga tidak jelas bisa japri ke saya, langsung tanya ke saya. Ada tambahan materi yang harus kalian ingat. Kalian kuasailah ini cara menghafalnya ya. Saya akan sebutkan satu kali. Kalian ingat baik-baik ya. Daerah volta ini merupakan susunan dari unsur-unsur logam berdasarkan potensial reduksinya. Kelanjutan materi ini akan kita pelajari di kelas 12. Jadi ini sekilas saja saya jelaskan. Tapi ini tetap berhubungan dengan reaksi asam basa. Nah, cara mengingatnya begini urutan ini ya. Saya buat dalam bentuk kalimat. Lili, kakak si Badu, sering cari nasi Minang alias main zina. Curi, Ferry
Kemudian Claudia coba nikah sana pembantu sebut Bibi. Di sini ada atom H sebagai pembatas ya. Kemudian cubit hidung Agus pasti au. Nah, keterangannya semakin ke kiri, dari kanan ke kiri ya, maka ada sifat yang bertambah. Sifat apa yang bertambah? Yaitu reduktor. Nah, cara memahami yang mudah dari sifat reduktor itu adalah berarti kemampuan suatu unsur untuk mengusir unsur lainnya. Itu yang paling besar itu kiri. Yang L ini yang paling besar kekuatannya untuk mengusir unsur-unsur di kanannya dari senyawanya. Oke, contoh, kita ambil contoh ya. Contoh, misalnya ada logam litium direaksikan dengan senyawa. Senyawanya itu adalah kalium klorida. Apakah reaksi ini bisa berlangsung? Nah, perhatikan dari sini tadi sifatnya. Siapa yang paling kiri posisinya dalam direct volta? Li kah atau K? Li. Li ya, jelas ya. Otomatis ini bisa ngusir K ya dari senyawanya ya. Maka akan terbentuk baru LiCl ditambah K. Tapi perlu kalian pahami ya. Kalian harus tahu juga dia biloxnya. Atau kan kalau tidak ingat bilos, kalian harus tahu asal muasalnya itu dari golongan berapa? Golongan 1A kah atau 2A kah? Oke? Karena itu akan berhubungan dengan senyawa kimia, penguraian ya. Jadi ini kalau kita buat penguraiannya ya. Ini kan kalau diuraikan kan menjadi K+ ya nak ya. Kalau menjadi kationnya. Ini akan menjadi Cl-. Nah, Li ini mengusir K. Kalau Li itu membentuk ion kan menjadi Li+. Waktu dia membentuk Li+ dan direaksikan dengan Cl- akan membentuk LiCl. Nah, gitulah kira-kira penggambarannya kalau berdasarkan kation dan anion. Nah, ingat ya. Direct volta itu berpengaruh dalam persamaan asam basa. Urutan yang paling besar kemampuan untuk mengusir unsur logam yang lain dalam direct volta itu sendiri adalah yang paling kiri. Oke, jadi Li bisa mengusir K, Si dan semuanya. K bisa mengusir Si, Ba dan seterusnya kecuali Li, gitu ya. Berarti Si ada berapa logam yang tidak bisa diusirnya? Nah, 2, Sir. 2 ya, dan seterusnya. Gitu ya cara memahaminya ya. Oke, saya ulang kembali cara mengingat unsur-unsur dalam direct volta ini. Lili, kakak, si, Badu sering cari nasi Minang alias main zina. Curi, Ferry, Claudia, coba nikah sana pembantu sebut Bibi. Ini ada H sebagai pembatasnya. Cubit, hidung, Agus, pasti au. Itu ya cara ingatnya. Oke, contoh selanjutnya. Kalau kita buat. Contoh selanjutnya, misalnya saya buat Na ditambah KBr. Bagaimana kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak terjadi reaksinya? Enggak, Sir. Enggak. Kenapa? Sir. Karena Na itu posisinya di sebelah kanan si K. K itu lebih kuat. Maka karena ini Na tidak bisa mengusir K dari senyawanya, maka reaksi ini tidak berlangsung atau tidak terjadi reaksi. Gini ya cara penggambarannya. Ada tanda panah, kemudian kita garis diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Paham ya nak sampai sini ya? Paham ya? Oke. Ada lagi nanti reaksikan dengan asam, misalnya kayak ini ya, Li ditambah HCl. Nah, asam itu disimbolkan dengan unsur H di sini. Nah, antara Li sama H bisa nggak diusirnya H? Bisa. Nah, bisa. Berarti ini akan terbentuk apa nak? Li Cl tambah H. H hanya 2 ya. Jadi gas dia, gas hidrogen. Jadi ini jangan lupa disetarakan. Hanya 2 berarti ini 2 HCl. Cl-nya 2 berarti ini 2 Cl. Li-nya 2 berarti ini 2. Jangan lupa disetarakan. Paham sampai sini? Paham. Masih ada waktu 5 menit lagi. Nah, ini contoh reaksi ion bersih. Saya jabarkan ya. Perhatikan dulu. Na bisa nggak ngusir Mg nak?
Bisa nggak ngusir Mg tadi? Belum hafal, Sir. Aduh. Perhatikan. Bisa nggak Na ngusir Mg? Bisa, Sir. Bisa ya, karena Na-nya sebelah kiri ya. Berarti terbentuk ya. Na ngusir Mg ya. Berarti terbentuk NaCl tambah Mg. Nah, cara menuliskan reaksi ion bersihnya gini nak. Langkah pertama, ini saya lisankan dulu ya. Langkah pertama, kita setarakan bersama reaksi. Cl-nya ada berapa ini? 2, Sir. Berarti Dua, ini Sir. kali 2. 2. Ya. Na-nya ada berapa? 2, Sir. Nah, tanda bintang pertama tuliskan persamaan reaksinya dengan menguraikan elektrolit kuat, ya, atau molekul yang minimal memiliki 1 elektrolit kuat. Ini kan elektrolit kuatnya yang mana nak? Mg atau Cl? Anion kation yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Cl ya, kalian pelajari lagi nanti ya, asam kuat sama basa kuat ya. Cl ini itu kuat karena berasal dari HCl. HCl itu asam kuat. Berarti dia termasuk elektrolit kuat. Karena MgCl2 ini mengandung minimal 1 elektrolit kuat yaitu Cl-, maka dia bisa terurai menjadi Mg2+ ya, tambah 2 Cl-. Ini bisa terurai enggak? Ada nggak elektrolit kuatnya di situ? Ada, dua-dua dari kuat itu. Na-nya dari basa kuat, Cl-nya dari asam kuat. Berarti terbentuk 2 Na+ tambah 2 Cl-. Kenapa Cl-nya juga 2? Karena ini kan udah termasuk koefisien. Dan Mg. Setelah ini, buat bintang kedua dengan mencoret atau saling mematikan spesies yang sama tapi beda ruas. Ini pembatasnya kan itu panah nak. Sebelah kiri panah dan sebelah kanan panah itu ada spesies yang sama. Spesies apa yang saya maksud? Spesies apa? 2 Cl. Ya, 2 Cl-. Ini matikan, coretkan ini coret. Sisanya inilah yang kita sebut dengan reaksi atau persamaan reaksi ion bersih. Jadi yang perlu kita tulis di hasil akhir adalah cukup 2 Na tambah Mg2+ menghasilkan 2 Na+ tambah Mg. Coba kita cek, udah setara nggak ini bersama reaksinya? Na-nya ada berapa ini? Sebelah kiri? 2 ya. Sebelah kanan? 2, Sir. 2 juga. Mg-nya sebelah kiri? 2. Sebelah kanan? 2. Muatan sebelah kiri. Berapa muatan sebelah kiri ini? 1. Berapa ini yang saya lingkari? 2, Sir. 2+ ya. Sebelah kanan 1 plus 1 tapi dikali 2. Berapa? 2, Sir. Nah, 2. Sama ya udah ya. Jadi jumlah atom, jumlah muatan kiri dan kanan sudah sama. Inilah yang disebut dengan reaksi ion bersih. Nah, contoh kedua terakhir. Ini terakhir ya, baru kita selesai. Logam kalium dimasukkan dalam garam kalsium sulfat. Bisa nggak kalium mengusir kalsium? Bisa nggak? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Yakin? Ini tadi. Manakah Bisa. kalium mengusir kalsium? Bisa ya? Berarti terjadi reaksi ya. Nah, berarti akan menjadi apa nak? K2SO4 tambah Ca. Nah, masih ada yang salah tadi nyebut ya. KSO4 ya. Nanti dipelajari. Anion kation. Saya udah nyuruh waktu itu kelas berapa saya ajar ya. Yang kelas 10-nya. Udah saya suruh menuliskan anion dan kation. Kemudian menggabung-gabungkan menjadi senyawa ion. Jadi ada muatannya akan berubah menjadi indeks nantinya. Seperti ini. SO4 itu kan 2-. K itu kan plus, jadinya 2-nya menjadi indeks si K dan seterusnya ya. Itu kan pelajari lagi sendiri. Nah, bintang satunya gimana persamaan ion bersihnya? Ini tetap ya. Oh, sorry, ini udah kita setarakan belum ya? Ini setarakan dulu, ini K-nya 2, SO4-nya 1, sisanya sama. Oke, tuliskan kembali. Ini bisa nggak terurai? Ada nggak ion dari elektrolit kuatnya? Ada, dua-duanya kuat ya.
Ca-nya kuat karena berasal dari basa kuat, yaitu CaOH 2 kali. SO4-nya kuat karena berasal dari H2SO4 asam kuat. Berarti dia uraikan Ca2 plus tambah SO4 2 min. Menghasilkan ini menjadi 2K plus tambah SO4 2 min tambah Ca. Ada spesi yang sama yang harus kita coret. Spesi apa itu? SO42 min, Sir. Ya, ini matikan. Jadi sisanya adalah 2K tambah Ca2 plus menghasilkan 2K plus ditambah Ca. Oke, dari screenshot. Nah, inilah kira-kira hasilnya ya. Ini Ca tadi ya. Kok tercoret ini? Ca. Oke. Jangan lupa nak ya, ini saya ingatkan ya. Kalau logam itu kan solid ya. Kalau dibilang sebut logam berarti dia solid. Nah, kalau dia sudah bermuatan seperti ini, dia dalam bentuk larutan. Kita buat AQ. Bermuatan berarti AQ. Ini logam berarti dia solid. Itu ya nak ya, jangan lupa. Berarti ini K-nya gimana? K-nya solid. Ca2 plus Aqua. AQ. K plus AQ. Ca solid. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan screenshot. Kalian kerjakan latihan. Tapi sekaligus kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya berarti cara menyelesaikan ya. Cara menyelesaikan soal reaksi ion bersih. Nah, kesimpulannya, yang pertama, ini pastikan reaksinya itu lengkap dan setara. Karena kadang-kala seperti yang saya contohkan tadi, dia cuman reaktannya aja dikasih tahu enak, produknya nggak dikasih tahu, jadi kalian selesaikan itu. Yang kedua, uraikan spesi yang memiliki apa tadi saya bilang? Minimal apa nak? 1 ion yang berasal dari elektrolit kuat. Ya. Elektrolit kuat itu berarti asam kuat, basa kuat, dan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Yang ketiga itu hapus atau apa bahasanya? Eliminasi spesi yang sama tapi dia beda ruas ya. Satu sebelah kanan panas, satu lagi sebelah kiri. Yang terakhir adalah tuliskan sisa spesi yang ada. Nah, udah. Ini aja langkah-langkahnya enak. Nah, kalian kerjakan latihan ini, nanti japri hasilnya ke saya ya. Biar saya tahu kalian betul-betul belajar atau tidak. Jangan seperti kemarin. Kemarin baru 2 orang yang menyetor ke saya, japri ke saya ya. Harus rajin. Oke, ini result saya. Mohon maaf nak, tadi ada kendala ya. Alhamdulillah. Terakhir kita juga bisa menyelesaikan pembelajaran kita. Mohon maaf sekali lagi. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, jangan lupa belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya nak.